Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey yo everybody. Ya, kali ini saya akan membahas integrasi pengetahuan dan keterampilan. Sejalan dengan perkembangan revolusi 4.0 menjadikan perubahan semakin cepat sebagai konsekuensi repolarisasinya fenomena Internet of Things, Big Data, otomasi, robotika. Integrasi pengetahuan dan keterampilan merumuskan kebijakan dan regulasi yang kondusif dan proaktif terhadap perkembangan teknologi di tanah air. Dalam hal ini, membina budaya kerja sebagai sekumpulan pola perilaku yang melekat secara keseluruhan pada diri setiap individu dengan tujuan meningkatkan dan mempertahankan sisi positif. 1. Membina budaya kerja masyarakat digital dalam inklusif, yaitu elemen pembentuk budaya kerja. Budaya kerja yang terbentuk secara positif akan bermanfaat karena setiap anggota dalam suatu organisasi membutuhkan sumbang saran, pendapat, bahkan kritik yang bersifat membangun. Budaya kerja tersusun beberapa elemen sebagai berikut, yaitu 1. Disiplin. Itu sangat butuh sekali. Kerjasama, keterbukaan. Jadi kita tidak boleh ada rahasia-rahasia, tidak boleh. Dan saling menghargai. Kita itu bisa menyalurkan pendapat, kita harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. B. Prinsip dari terbentuknya budaya kerja. Kesuksesan organisasi bermula dari disiplin. Kedisiplinan dalam setiap tindakan, penegakan aturan, dan kebijakan akan mendorong munculnya kondisi keterbukaan. Selanjutnya, situasi yang penuh dengan keterbukaan akan meningkatkan komunikasi horizontal dan vertikal yang membina hubungan personal secara formal maupun informal, sehingga tumbuh sikap saling menghargai. Budaya kerja adalah membangun sumber daya manusia seutuhnya agar setiap orang yang sadar bahwa mereka berada dalam suatu hubungan sifat peran antara pelanggan, pemasok dalam komunikasi dengan orang lain secara efisien dan efektif. Dengan adanya suatu keyakinan komitmen kuat, merefleksikan nilai-nilai tertentu, misalnya membiasakan kerja berkualitas, sesuai standar atau sesuai ekspektasi pelanggan, secara efektif, produktif, dan efisien. C. Unsur-unsur budaya kerja. Budaya kerja berpijak dari nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Alat-alat dan teknik-teknik pendukung, yaitu 1. Pembagian unsur budaya kerja. A. Sikap terhadap pekerjaan. B. Perilaku pada waktu bekerja seperti rajin. Itu sangat butuh sekali. Kalau misalnya kita kerja tapi nggak rajin, itu percuma saja, ya kan? 2. Unsur budaya organisasi. Unsur dalam budaya organisasi itu terbagi menjadi 3, yaitu falsafah, kualitas, dan nilai-nilai instrumen. 3. Indikator budaya. Adapun indikator budaya kerja dikategorikan sebagai berikut, yaitu 1. Kebiasaan, peraturan, dan nilai-nilai. 2. Kolaborasi dalam file sharing. Dropbox adalah layanan hosting file yang dioperasikan perusahaan Dropbox yang berkantor pusat di San Francisco, California. Didirikan pada tahun 2007 oleh 2 mahasiswa MIT, yaitu Drew Houston dan Ars Ferdowsi. Kelebihan Dropbox adalah dapat terkoneksi menggunakan perangkat jenis apapun. Mendaftar layanan cloud Dropbox. Dropbox tersedia pada perangkat mobile dengan Apple, Android OS, dan Microsoft Mobile. Khusus pada perangkat dengan sistem Android, dapat menginstalnya di Google Play Store. 3. Mengenali dan mendefinisikan persoalan dengan komputer.
Saat ini, pengguna komputer untuk menyelesaikan masalah sudah merambah ke segala lini yang ada. Penyebabnya adalah komputasi dianggap lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian masalah secara manual. Keadaan ini mendorong semua pihak-pihak untuk hidup bersama TIK. Teknologi informasi atau TI adalah sebuah teknologi yang dipergunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data. B. Konsep praktik lintas bidang. Itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu saya sebutkan ya. 1. Mengembangkan dan menggunakan abstraksi. Komputasional lebih menekan kepada kita untuk berpikir memecahkan masalah menggunakan logika. Computational thinking biasanya digunakan untuk mengembangkan suatu program. Dalam melakukan abstraksi data, kemampuan untuk menginterpretasikan suatu data dengan konteks masalah sangat dibutuhkan. Abstraksi juga memberi peluang dengan membuat gagasan umum tentang sebuah masalah beserta solusinya. 2. Mengembangkan dan mendokumentasikan program komputasi sederhana atau produk TIK. Teknologi informasi dan komunikasi pada awalnya dimulai dengan hal-hal yang sederhana untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Pada awalnya itu menggunakan surat menyurat, telegram, dan lain-lain. 3. Solusi TIK dalam kekayaan intelektual. Dengan banyaknya karya yang dihasilkan, tidak dipungkiri ada banyaknya pelanggaran hak cipta yang dilakukan. Antara lain sebagai berikut. A. Membangun budaya masyarakat dalam menghargai hasil orang lain. Memerangi pembajakan terhadap karya-karya intelektual. Menggunakan program berlisensi open source. Dibuatkan undang-undang tentang pemerintah hak cipta. Ya, selanjutnya itu dibentuknya Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI. Mendaftar hasil karya pribadi agar dilindungi oleh Undang-Undang HKI. Melaporkan pelanggaran Undang-Undang HKI ke pihak yang berwenang. Jangan lapornya ke mana tahu, lapornya ke pihak yang berwenang ya, oke? Dan yaitu sanksi pidana yang memberatkan pelaku pelanggaran. Kalau kita nggak ada sanksinya, banyak bocah-bocah atau semua nih ya orang-orang plagiat. Makanya itu harus ada sanksinya, oke? Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Oke.